Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengguyur tanpa henti menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga terendam banjir. Akses jalan lintas Sumatera di Kampung Baru Mandailing Natal ambles sedalam 2 meter. Pengguna jalan harus melintas dengan hati-hati. Diduga kurang promosi, ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba Parapat Kabupaten Simalungun sepi pengunjung. Debat pilkada pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal diwarnai dengan saling sindir antar pasangan calon. Suasana yang sempat memanas kembali reda setelah petugas keamanan menenangkan kedua tim paslon. Debat pilkada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal berlangsung Jumat pekan lalu. Jalannya debat sempat diwarnai saling sindir antara kedua pasangan calon. Pasangan Harun Mustafa Nasution dan pesaingnya yaitu Saifullah Nasution saling beradu visi dan misi di depan para pendukungnya. Alhamdulillah tidak ada yang sangat hal-hal yang tidak diinginkan, cuman ada sedikit riuh kan. Cuman alhamdulillah tidak berpotensi ataupun tidak mengganggu pelaksanaan siaran live-nya. Biasanya di sini memang di ruangan ini agak riuh, agak ribut, agak tidak terkendali, cuman pada siaran live-nya bagus. Bentrokan fisik dapat dihindari setelah aparat keamanan menenangkan kedua kubu paslon. Usai debat, kedua kelompok pendukung paslon akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan akses jalan lintas Sumatera di Kampung Baru ambles. Akibatnya pengguna jalan harus melintas dengan hati-hati. Longsor musik Akses jalan lintas Sumatera ambles akibat banjir yang mengenangi jalan usai hujan deras mengguyur pada Sabtu sore pekan lalu. Akses jalan ini merupakan satu-satunya jalan nasional menuju kota Medan maupun Sumatera Barat. Kondisi jalan terlihat mulai terkikis dan ambles. Pengguna jalan harus berhati-hati saat melintasi jalan ini. Jalan yang ambles hingga kedalaman 2 meter. Pada siang hari, pengguna jalan dapat melalui ruas jalan ini dengan aman meski menggunakan sistem buka tutup jalan secara bergantian. Namun pada malam hari, di lokasi ini tidak ada lampu penerangan sehingga bisa membahayakan keselamatan. Jalannya sudah tua. Sudah tua. Iya, jadi karena di tembok di sebelah sana, ya terpaksa dialah amblas lah dari hujan deras. Datang lagi hujan ke sana, jadi jatuh jalannya. Ya seharusnya biar jangan memakan korban. Ya seharusnya secepat mungkin ini harus diperbaiki. Karena ini adalah jalan satu-satunya Sumatera ke Padang dan ke Jakarta, jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain. Oh iya Bu ya. Iya nggak ada lain. Untuk malam sendiri Bu gimana ini? Bukan penerangan nggak ada di sini. Nggak ada penerangannya. Jadi kami minta tolonglah, apalagi daerah tempat ini yang memang nggak ada penerangannya. Kami minta supaya ada ini penerangan, biar jangan ada makan korban. Warga berharap ada petugas atau penjaga pada malam hari agar tidak memakan korban jiwa. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2024 telah berakhir 17 November lalu. Danau Toba Parapat, Kabupaten Simalungun yang menjadi salah satu lokasi lomba terlihat sepi dari pengunjung. Diduga kurangnya promosi terkait kegiatan ini menyebabkan sepinya pengunjung yang datang.
Untuk pertama kalinya, ajang Aquabike Jet Ski World Championship Danau Toba digelar di Parapat, Kabupaten Simalungun. Selain di Simalungun, ajang ini juga digelar di Samosir, Karo, dan Dairi. Di Simalungun, Aquabike Jet Ski yang berakhir pada hari Minggu itu terlihat sepi dari pengunjung. Diduga sepinya pengunjung karena kurangnya publikasi dan promosi dari pihak Pemkab setempat. Kondisi ini diperparah oleh turunnya hujan. Padahal di lokasi acara, pengunjung juga bisa melihat sajian hiburan kesenian daerah, bazar UMKM, serta atraksi freestyle dari para pembalap jet ski. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak yang terlibat. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Kalau wisata pemandian air panas sudah sering terdengar bukan? Namun bagaimana dengan pemandian air soda? Nah, Anda bisa menemukan tempat wisata itu di Tapanuli Utara. Bahkan katanya pemandian air soda hanya ada 2 di dunia. Apakah rasanya juga seperti soda yang sering kita minum? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu dari 2 pemandian air soda yang ada di dunia. Anda bisa jumpai di Tanah Batak, tepatnya di Desa Parbubu, Tarutung, Tapanuli Utara. Cukup membayar Rp5.000, Anda bisa sepuasnya berenang dan berendam di kolam air soda. Namun ingat untuk mematuhi sejumlah aturan, mulai dari menggunakan pakaian renang, tidak melompat ke kolam, hingga menjaga ucapan. Aturan itu dibuat bukan tanpa sebab. Pemilik air soda, Dona Siburian, mengatakan tempat ini dulu dianggap angker, sehingga tak banyak warga yang mau berendam di sini. Kalau dulu saking angkernya, ya nggak ada yang berani mandi. Jadi setelah dulu itu mertua saya, banyak dulu dibuat di sini apa sesajen gimana supaya penghuninya bisa merestui ini untuk dikelola. Tapi setelah keimanan kekristenan semakin hidup di daerah khususnya Tapanuli Utara, ya mitos atau cerita tentang air soda ini dibilang seram, dibilang angker, ya perlahan-lahan sepertinya habis gitu. Generasi keempat dari marga Raja Firman Lumban Tobing ini mengatakan air soda dibuka oleh neneknya pada tahun 1973. Dengan latar belakang seorang perawat kala itu, nenek dari Dona Siburian melihat air soda memiliki banyak khasiat. Hal itu dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini. Tapi kalau orang Tarutung yang udah ngerti ini obat, itu yang sering datang ya. Contohnya asam urat, pengapuran. Kalau kita mandi untuk kulit, khasiatnya emang dibilang untuk tulang, ya memang nyata untuk tulang. Kalau kita minum memang kita rasakan ada enaknya. Contohnya kita pegel-pegel gitu, kita minum, itu kita sendirilah yang membuktikan. Nggak usah orang lain, karena memang kita yang merasakan gitu. Dulunya air soda disebut sebagai air rara atau air merah. Sebab saat berendam dengan memakai kaos putih akan berubah warna menjadi kemerahan. Asal gelembung atau buih yang keluar dari dasar kolam belum terjawab hingga kini. Pemiliknya mengatakan ada beberapa peneliti datang tetapi hasilnya belum dipublikasikan. Ia berharap ada campur tangan pemerintah karena sejauh ini kolam air soda hanya dikelola keluarga. Buat kami pemilik air soda, harapan kita itu maunya ada campur tangan dari pemerintah untuk pengelolaan yang lebih bagus lagi, biar layak disebut jadi wisata, itu aja. Nah, selain bermain air soda, Anda juga bisa menikmati pemandangan dari Bukit Si Atas Barita yang ada di depan mata. Di kolam air soda juga tersedia warung yang menjual pakaian dan oleh-oleh khas kolam air soda di Tarutung. Jadi tak perlu khawatir jika tak membawa baju ganti tetapi ingin berendam atau ingin membawa buah tangan.
Harganya juga bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000. Meski hanya menceburkan kaki saja, saya tuh bisa loh merasakan sensasi buih atau gelembung yang keluar langsung dari kolam air soda ini. Nah, tadi warga kita ngomong nih, kalau seandainya mereka minum air soda di sini, seperti beneran minum air soda pada umumnya yang ada sensasi krenyes-krenyes di lidah. Dan awalnya saya pikir karena ini namanya air soda, bakal lengket ataupun manis, tapi ternyata nggak, bener-bener kayak air biasa. Bahkan ada sensasi dingin yang bisa kalian rasakan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Tarutung. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.